Saya tidak percaya dengan adanya santet, Pak. Ya, saya percaya dengan santet. Santet dalam ilmu kejawen. Saya tidak percaya dengan santet-santet itu. Percaya. Kekuatan energi. Saya belum pernah melihat sendiri. Kalau nyata. Percaya, Pak, bisa positif dan juga bisa negatif. Tujuan saya mendirikan bengkel santet Cibudi pertama-tama adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang menjadi korban santet. Karena sejak tahun 98 kemarin sejak krisis moneter itu santet sudah mulai marak kembali, khususnya yang berkaitan dengan rezeki. Nah, santet sendiri banyak jenis atau macamnya. Ada yang menyerang fisik, menyerang rezeki, jodoh, psikis, keluarga, dan sebagainya. Untuk santet yang menyerang atau melukai fisik, seperti misalnya muntah darah, busung, dan sebagainya, itu pada umumnya setelah si korban berobat ke dokter atau ke rumah sakit dan tidak diketemukan penyakit atau tidak ada masalahnya pada kesehatannya, biasanya si korban akan mulai berpikir, jangan-jangan dia terkena santet. Dan mungkin dia akan mencoba mencari jalan ke paranormal atau ke pengobatan alternatif atau katakanlah ke orang pintar. Nah, biasanya kalau kayak begini, pada akhirnya dia akan selamat karena akan keburu tertolong. Tapi kalau santet yang menyerang rezeki, biasanya korban tidak akan sadar. Misalnya rezekinya mulai menurun, penghasilan mulai menurun, omset mulai menurun, terus proyek yang udah di depan mata atau kerja yang udah di depan mata digarap, ternyata pada akhirnya tidak bisa didapat, apapun yang dikerjakan yang menjadi gagal. Biasanya pada umumnya orang tuh tidak berpikir dia kena santet. Dia hanya berpikir mungkin rezeki itu kan kadang naik kadang turun. Dia hanya berpikir biasanya rezekinya itu mungkin sedang turun atau sedang mengalami ujian atau cobaan dari Tuhan. Bahkan terkadang banyak orang yang sudah dikasih tahu dia kena santet pun masih tidak percaya juga. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya perlu saya jelaskan di sini agar semua orang pada umumnya itu pada tahu bahwa sebenarnya ada santet yang jenis ini yang menghantam rezeki, seperti juga menghantam jodoh. Orang tidak akan berpikir bahwa dia kena santet. Pada umumnya mereka tidak menyadari, mereka hanya berpikir mungkin Tuhan belum kasih jodohnya dan sebagainya. Biasanya korban yang terkena santet jodoh itu umumnya tidak merasa dia kena santet karena apa? Dalam pergaulan dia tidak ada masalah, mungkin lawan jenisnya banyak yang dia kenal, dekat dan sebagainya. Tapi begitu saat dia mulai serius membicarakan tentang pernikahan, biasanya akan masalah mulai timbul yang akan pada akhirnya menggagalkan pernikahan tersebut. Nah, untuk hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus diluruskan. Dan ya khususnya berkaitan masalah rezeki yang saat ini sedang marak. Anda pasti tak asing lagi dengan keberadaan bengkel mobil atau bengkel sepeda motor. Namun, bisa jadi Anda belum pernah tahu akan keberadaan bengkel santet. Padahal bengkel penangkal ilmu gaib itu benar-benar ada. Apa dan bagaimana bengkel santet tersebut? Berikut liputan. Siapapun pasti sulit membayangkan bahwa di ruko 3 lantai inilah letak dari bengkel santet. Malum, lokasinya berada di daerah perdagangan yang sangat padat, yakni di kawasan Lokasari, Jakarta Barat. Bengkel santet ini didirikan oleh seorang lelaki keturunan bernama Budi atau kini lazim dipanggil Ki Budi. Lelaki kelahiran Jakarta 31 Agustus 1969 ini mengaku sengaja membuka bengkel ini semata-mata karena ia melihat banyak sekali orang yang masih menjadi korban santet sekarang ini. Di antara para korban ini tercatat nama Meti, Ana, dan Robert. Ketiganya mengalami serangan santet yang berbeda satu sama lain. Meti menurut Ki Budi terkena serangan santet karir. Sedangkan Ana dan Robert adalah korban dari santet 7 layar dan santet tender.
Khusus terhadap Ana, santet 7 layar yang menyerangnya itu tergolong jenis santet yang sangat berbahaya. Sebab siapapun yang terserang santet ini akan mengalami pendarahan hebat dari 7 lubang vital yang ada di tubuhnya. Dari umur 7 tahun sebenarnya papa saya sudah meninggal. Saya diangkat oleh salah seorang paranormal. Di situ saya diislamkan dan diajarkan oleh dia secara basic ibarat dokter umum. Setelah semua bisa, insya Allah ya gitu ya. Setelah insya Allah semua bisa, saya mulai mengambil spesialis nanganin orang yang kena santet. Di mana saya mulai mencari guru-guru, yaitu dukun santet. Karena apa? Yang namanya orang spesialis nanganin santet itu pada umumnya harus bisa santet dulu. Karena kalau dia udah bisa nyantet, berarti dia tahu proses dan cara kerjanya santet, sehingga dia bisa antisipasi kekuatan santet dia bendung, kelemahannya buat dia tembak balik atau dia hantam balik. Jadi kalau ada seorang paranormal yang mengklaim dirinya spesialis nanganin santet tapi nggak bisa santet, buat saya itu tanda tanya gitu. Meti, Ana, dan Robert sendiri mengaku tak menduga kalau mereka adalah korban santet. Namun demikian, mereka mengaku tubuhnya menjadi nyaman kembali setelah disentuh oleh Ki Budi. Katanya sih ya, karena dari rekan bisnis ya, ada yang nggak seneng gitu loh. Sama lihat dagangan kita itu ya lumayan laris lah. Saya jual handphone. Iya. Itu ya cuma ada cenderung di tangan turun ke bawah. Ada rasa panas ya? Enggak cenderung aja gitu. Tadinya saya nggak percaya, cuma dikasih tahu jadi ya saya pikir coba gitu, tapi ternyata memang benar. Tujuan dari kami mendirikan bengkel santet yang kedua itu untuk siar anak yatim. Kenapa saya peduli kepada anak-anak yatim dan ingin merawat serta membahagiakan sebanyak-banyaknya anak yatim? Karena sejarah tentang Nabi Muhammad SAW adalah sejarah yang jelas-jelas membuat seluruh umat Islam harus menghargai, menghormati anak yatim, memberi makan, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan pendidikan yang baik, dan yang paling utama adalah memberi kasih sayang kita kepada mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak firman Allah dan sabda Rasul tentang anak yatim dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan betapa penting dan besar pahalanya apabila kita mengurus, merawat, apalagi membahagiakan anak-anak yatim tersebut. Karena akan tumbuh kecintaan kita kepada agama dan Nabi Muhammad SAW, serta menjadikan sarana untuk kita memperbaiki diri kita dengan menghadap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 12 yang artinya berbunyi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghabis anak yatim. Rasulullah SAW pun bersabda, dari yang aku takutkan terhadap kalian sepeninggalku nanti adalah kemewahan dunia yang diberikan kepada kalian. Kemewahan dunia atau kekayaan adalah cobaan dari Allah yang luar biasa. Bisa menghilangkan iman seseorang. Karena bisa membuat seseorang merasa diri hebat, merasa diri punya segalanya, berkuasa, dan bisa melakukan apa saja. Dan biasanya, orang yang sudah mencapai seperti ini, yang punya kekayaan dan sebagainya, biasanya menjadi lupa diri, bahkan menjadi kikir. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun juga bersabda, jauhilah sifat kikir, karena ia telah celakakan orang-orang sebelum kalian, membawa mereka pada pertumpahan darah dan halalkan yang haram. Dan beliau pun bersabda lagi, sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah yang sebagiannya diberikan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan ibnu sabil. Dan beliau melanjutkan sabdanya pun juga, sedekah yang paling utama
Bersedekahlah engkau ketika masih sehat, masih sayang harta, takut fakir, dan bercita-cita jadi kaya. Jadi jika engkau masih sehat, sayang pada hartamu, takut menjadi miskin, dan kalau engkau punya cita-cita ingin menjadi kaya, untuk mendapatkan dunia, jangan tunda lagi untuk sedekah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, orang yang paling dekat dengan aku di akhirat nanti adalah orang yang mengurusi dan mengampuni anak-anak yatim. Wow, luar biasa sekali. Jika kita mengurus dan merawat anak-anak yatim, suka bersedekah, insya Allah dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah kepada kita. Tentunya tak lepas dari hal-hal yang diwajibkan terhadap kita. Maka saya ingin menghimbau dan mengajak semua suku, bangsa, golongan, ras, warna kulit, semuanya, khususnya seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ayo, mari kita semua bersatu. Mari kita sama-sama peduli kepada sesama kita yang tertimpa kesusahan, khususnya anak yatim. Orang yang sukses dalam agama Islam adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oleh karena itu, atas kesadaran kita bersama, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari coba kita renungkan, kita mengeningkan diri sejenak. Coba kita resapi, siapa dan apakah anak yatim itu? Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita seperti mereka? Adakah yang mau peduli pada kita? Adakah yang mau membantu kita? Saya yakin, jauh di lubuk hati saudara-saudaraku sekalian, khususnya yang beriman, masih ada rasa kasih sayang, cinta, dan kepedulian pada anak-anak yatim. Seperti halnya saudara-saudaraku sekalian mengasihi, menyayangi, dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga pula amal ibadah kita ini menjadi penolong diri kita nanti di hari akhir, serta menjadi tiket perjalanan kita di akhirat menuju surga berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Mari kita buktikan pula kepada orang-orang di luar sana dan di seluruh dunia, agama Islam tidak seburuk seperti yang mereka bayangkan. Agama Islam tidak mengajarkan kejahatan, korupsi, ataupun jihad seperti yang dilakukan oleh para teroris maupun hal-hal yang merugikan orang lain. Justru agama Islam mengajarkan kebaikan, damai, cinta kasih, sayang, kepedulian terhadap orang lain, membantu orang banyak yang membutuhkan pertolongan, membantu yatim. Dan mari kita buktikan pada mereka semua yang telah berprasangka buruk terhadap agama Islam dengan melakukan syiar, membantu orang yang kesusahan khususnya yatim. Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kalau saja saya sebagai orang Cina yang ibaratnya Islamnya baru kemarin sore, saya saja bisa, kenapa kalian yang Islam dari lahir tapi tidak bisa? Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah dikatakan, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau bersedekah atau berdoa, jangan dekati tempat sholat kami dan akan mati sebagai jahil. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, jangan tunda sedekah hingga nyawa sampai di kerongkongan, lalu berkata, berikanlah ini pada sikuran dan sikuran. Dan ingat, apabila hari ini amal ibadah kita lebih baik dari yang kemarin, maka kita akan masuk dalam golongan orang yang beruntung. Tapi apabila hari ini amal ibadah kita sama seperti yang kemarin, maka kita akan masuk ke dalam golongan orang yang merugi. Tapi apabila hari ini amal ibadah kita lebih buruk dari yang kemarin, maka kita akan masuk dalam golongan orang yang celaka.